Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi ini, mari kita jargon bersama-sama ya, biar tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baik, selanjutnya semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan selalu, dan jangan lupa kita ibadah serta berdoa. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita masuk pada materi, dan jangan lupa didengarkan dengan baik-baik apa materi yang saya sampaikan, kemudian nanti akan saya beri pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ro dan macam-macam hukum ro itu. Di sini ada macam-macam hukum ro itu, ada terbagi tiga. Yang pertama tafhim, yang kedua tarkik, dan yang ketiga jawazul wajhain. Yang pertama, dalam hukum bacaan ro yang dibaca tafhim itu terdapat tiga unsur. Yang pertama, sebelum kita memasuki unsur itu, apa sih tafhim itu? Kita perlu tahu kan, tafhim itu apa? Baik, tafhim itu yaitu hukum ro yang membacanya, mengucapkan secara tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Yang pertama, apabila huruf ro yang berharokat doma atau domatain, seperti contohnya li'ilafiku ro itu kan dibaca tafhim karena tebal. Dan ro yang disukun karena waqaf, yang kedua ro yang disukun karena waqaf yang huruf sebelumnya berharokat fathah atau doma, seperti contohnya wal abtar, ro-nya kan disukun ya, tar itu dibaca tafhim, dibaca tebal. Dan yang ketiga sukun ro sukun karena waqaf, sebelumnya huruf sukun dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah atau domah, seperti contohnya walayalin ashrin, aslinya kan ashrin, tapi kalau berhenti kan ashr. Nah, itu dibaca tebal juga. Kemudian kita lanjut ke ro tarkik. Ro tarkik yaitu salah satu cabang dari ilmu tajwid yang berarti ro yang dibaca tipis. Nah, cara membacanya ini bagaimana?
dengan menarik bibir ke atas sehingga agak menipis dan sedikit mundur. Bibir sedikit mundur sehingga meringis. Jadi seperti ini. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, huruf ro itu dibaca kasroh. Lah, contohnya seperti fariqun, ri, ro di kasroh, jadinya tarqi, dibaca tipis. Dan yang kedua, huruf ro dibaca sukun. Yang kedua, huruf ro dibaca sukun dan terletak setelah huruf yang dibaca kasroh. Seperti contohnya Fir'auna, ro disukun, Fir'auna. Sebelumnya kan di kasroh, kemudian ro-nya disukun, jadi dibacanya tipis. Dan yang ketiga, apabila dalam keadaan waqaf atau diwaqafkan sedang huruf sebelumnya bertanda baca kasroh, jadi huruf sebelumnya itu kasroh, jadi seperti min nasiri, siri, shotnya di kasroh, ri-nya di kasroh juga, jadi dibaca tarqi, baca tipis. Kemudian kita langsung menuju ro yang boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis atau jawazul wajhain. Di sini huruf ro yang boleh dibaca tebal atau tipis, contohnya wa nudari adabi yasir atau idza walaili. Gini, wa nudari adabi yasiri. Nah, nadiri, ri, wa nudari adabi yasir itu bisa dibaca tipis dan bisa dibaca tebal. Kalau dibaca tipis maka dilanjutkan nasi, yasi, ya bukan nah, salah, mohon maaf. Wa nudari adabi yasiri idza walaili. Lah, itu dibaca tipis, tarkik. Kemudian yang dibaca tebal jadinya begini, kita berhenti di yasirnya, wa nudari adabi yasir. Nah, itu kan dibaca tebal karena ro-nya disukun, jadi dibaca tebal. Dan dilanjutkan idza walaili gitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, yaitu yang pertama cara bermainnya. Setelah saya menjelaskan materi tersebut, saya juga sudah memberikan contoh bacaan dari tajwid yang benar tadi. Kemudian siswa akan saya bagi kelompok, dan setiap kelompoknya akan saya beri lembaran yang berisi surat-surat atau ayat Al-Quran yang mengandung bacaan tajwid sesuai materi yang saya sampaikan tadi. Dan kemudian setiap kelompok mencari contoh bacaan tajwid yang saya jelaskan tadi. Kemudian secara bergantian siswa menyebutkan bacaan tajwid yang ditemukan dan mempraktekkan cara membacanya. Dan kelompok yang sudah selesai membaca memilih kelompok lain untuk giliran selanjutnya. Setelah melakukan pencarian contoh tajwid ro
hukum tadi, maka lembaran tadi yang saya berikan akan diberikan kembali kepada saya untuk saya koreksi kembali. Dan setelah itu siswa akan saya beri pertanyaan dengan berpasang-pasangan, bukan berkelompok ya teman-teman. Sekarang berpasang-pasangan. Sebentar. Nah, caranya bermainnya itu yang berpasangan. Jadi saya selesai menjelaskan materi tadi, saya membagikan kartu soal dengan kartu jawaban, dan kemudian siswa ini tadi mencari pasangan yang sudah saya berikan ke siswa yang lain. Jadi menyamakan kartu soal ini tadi, dan bergantian siswa itu membacakan soal dan jawaban yang dipegang. Seperti itu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini kita juga sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum.